Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha menciptakan seluruh alam, termasuk kita sebagai manusia, sehingga kita berkewajiban untuk mensyukuri semua karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, berupa semua nikmat yang Allah berikan. Kita wajib mensyukurinya. Salah satu dari bentuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah kita dengan belajar atau menuntut ilmu. Itu merupakan bagian dari mensyukuri nikmat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkaruniai akal dan pikiran kepada kita sebagai manusia. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kelas 10 TBSM 1, 2, 3, dan 4, juga kelas 10 TKJ 1, 2, 3, dan 4 yang Bapak sangat cintai. Tetap semangat kalian dalam belajar, walaupun online dari rumah dengan menggunakan HP. Kalian harus tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anakku, kelas 10 TBSM 1, 2, 3, dan 4, 10 TKJ 1, 2, 3, dan 4. Sebelum mulai, Bapak menyampaikan materi pada pertemuan pada video kali ini. Mari kita sama-sama membaca basmalah agar apa yang kita pelajari di video ini bermanfaat untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah kompetensi masih berbusana muslim dan muslimah. Lanjutan tentunya bagian kedua, subkompetensi ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang berbusana muslim dan muslimah. Tujuannya kita semua belajar, kalian belajar ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang berbusana muslim dan muslimah. Yang pertama, kalian mampu bisa mengetahui makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim dan muslimah. Kalian mampu, kalian bisa tahu kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim dan muslimah. Baik anak-anakku sekalian, kelas 10 TKJ 1, 2, 3, dan 4, kelas 10 TBSM 1, 2, 3, dan 4 yang Bapak banggakan, dalam pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan berbusana muslim dan muslimah atau menutup aurat. Ini Bapak akan sampaikan 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis tentang berbusana muslim dan muslimah. Yang pertama adalah surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika
wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu terjemahan atau arti dari surat Al-Ahzab ayat 59. Kandungan dari surat Al-Ahzab atau penjelasan dari surat Al-Ahzab ayat 59, bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah, termasuk anak-anak perempuan beliau, untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan dapat berbeda dengan perempuan non-mukminah. Itu penjelasan surat Al-Ahzab ayat 59. Selanjutnya yang kedua, surat An-Nur ayat 31. Nah, surat An-Nur ayat 31 ini lumayan panjang. Apa hanya menyampaikan artinya dan penjelasannya. Nanti bisa kalian baca di rumah. Surat An-Nur ayat 31. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Anak-anakku sekalian, kelas 10 TBSM 1, 2, 3, dan 4, juga kelas 10 TKJ 1, 2, 3, dan 4 yang Bapak banggakan, kandungan surat An-Nur ayat 31 ini atau penjelasannya, bahwa di dalam surat An-Nur ayat 31 ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Pertama, menjaga pandangan. Pandangan diibaratkan
sebuah panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah setan ini adalah panah yang jahat yang merusak dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Yang kedua, menjaga kemaluan. Orang yang tidak dapat menjaga kemaluan pasti tidak dapat menjaga pandangannya. Nah, ini karena menjaga kemaluan tidak akan dapat dilakukan jika seseorang tidak dapat menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Yang ketiga, menjaga batas aurat yang telah dijelaskan dengan rinci di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya. Kepada wanita mukminah agar tidak berhadapan langsung atau bertatapan dengan yang bukan muhrimnya, kecuali yang bisa tampak dengan memberikan penjelasan siapa saja yang boleh dilihat atau melihat, yaitu suami, mertua. Nah, itu boleh. Saudara laki-laki, anak saudara perempuan, anaknya yang laki-laki, hamba sahaya, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita. Nah, anak-anakku sekalian, itu dua ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah berbusana muslim dan muslimah atau menutup aurat. Yang pertama surat Al-Ahzab ayat 59, dan yang kedua surat An-Nur ayat Surat An-Nur ayat 31. Dan kemudian berikutnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Imam Muslim, hadis dari Ummu Atiyah. An Ummi Atiyah qalat, amarna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha, fil fitri wal adha al awatiq wal khuyad wa dhawatil khudur, fa ammal huyadu fayatazilna sholata wa yashhadna al khaira wa da'watal muslimina. Qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbabun, qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha, rawahu Muslim. Dari Ummu Atiyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil baligh, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Ummu Atiyah bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Penjelasan hadis ini bahwa
perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menghadiri prosesi sholat Idul Fitri dan Idul Adha, walaupun perempuan-perempuan itu sedang haid, sedang dipingit, atau tidak memiliki jilbab. Nah, bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan sholat Id berjamaah. Dan wanita yang tidak mempunyai jilbab itu dapat meminjam kepada wanita yang lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang berbusana muslim dan muslimah. Kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menutup aurat berbusana muslim dan muslimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri perempuan yang beriman dan anak-anak perempuan yang beriman untuk menutup auratnya, untuk berbusana muslimah. Nah, kalau laki-laki untuk berbusana muslim yang sudah dijelaskan batasannya. Laki-laki itu dari pusar sampai lutut tetapi yang sopan, ya. Jangan mentang-mentang dari laki sampai dari pusar sampai kaki, laki-laki ini memakainya cuman segitu. Tidak ya, yang sopan, pakai kemeja atau pakai sporthem atau pakai sarung atau pakai celana panjang. Yang perempuan boleh kalau laki-laki boleh memakai peci atau memakai penutup kepala seperti topi peci haji dan seterusnya. Nah, kalau perempuan itu kan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu kesimpulannya untuk tugasnya. Karena perintah untuk berbusana muslimah, berbusana muslim ini di dalam Al-Quran dan hadis tidak hanya satu, hadis tadi tidak hanya satu, dan ayat Al-Quran juga tidak hanya dua, dan masih ada lagi ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan tentang perintah berbusana muslim dan muslimah. Maka tugasnya kalian cari, kalian googling ya di internet ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim dan muslimah atau perintah menutup aurat. Seperti biasa ya, Bapak ulang pertanyaannya, kalian cari googling di internet ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan tentang berbusana muslim dan muslimah atau menutup aurat selain dua ayat dan satu hadis tadi. Kemudian kirim ke WA Bapak dan alamat email Bapak. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, dan untuk pertemuan berikutnya adalah perilaku yang mencerminkan berbusana muslim dan muslimah. Kalian siapkan ya, kelas 10 TKJ 1, 2, 3, dan 4, kelas 10 TBSM 1, 2, 3, dan 4. Siapkan untuk materi video selanjutnya, sekali lagi tentang perilaku yang mencerminkan budi pekerti berbusana muslim dan muslimah. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.